perlu kami laporkan penataan pegawai non-ASN, melanjutkan laporan Ibu Menteri tadi. Kita memang perlu bersama-sama menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini karena memang ini menjadi tugas semua instansi. Untuk mengingatkan kembali kita semua, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dari sisi kewenangan tata kelolanya, diawali penataan ini dari pengangkatan pegawai honorer di instansi pusat dan daerah. Ini awal yang harus kita tata secara keseluruhan. Dari berbagai regulasi, ada pembagian kewenangan, misalnya dari Ibu Menpan, kewenangannya adalah kebijakan penataan dan penetapan formasi. Dari BKN, di kebijakan teknis seleksi, kemudian menyusun ranking CAT, Computer Assisted Test, sampai dengan menerbitkan pertimbangan. Kemudian daerah atau instansi pusat, jadi provinsi, kementerian, lembaga, dan kabupaten kota, itu menyelenggarakan seleksi administrasinya. Jadi kalau ada yang tidak lulus di seleksi administrasi, itu sepenuhnya dilakukan oleh kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. BKN menyusun ranking sesuai dengan ketersediaan formasi. Nah, nanti setelah keluar pertek, maka instansi, provinsi, kabupaten kota, dan kementerian lembaga yang membuat SK penetapan P3K-nya. Kalau alurnya seperti yang ada di layar, jadi Bapak dan Ibu, alurnya dari instansi merekrut tenaga honorer, kemudian dari Kemenpan RB menyiapkan kebijakan penataannya dan penetapan formasi, BKN menyiapkan kebijakan teknis, kemudian melaksanakan perengkingan melalui CAT dan menetapkan pertek, tenaga non-ASN mendaftar, kemudian diseleksi administrasi, kemudian BKN menyelenggarakan CAT dan menerbitkan pertek, instansi menerbitkan SK pengangkatan, kemudian jadilah tenaga non-ASN dilantik menjadi P3K. Ini sekedar mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, tahapannya, hulu dan hilirnya sebenarnya berada di instansi masing-masing. Oleh karena itu, peran instansi menjadi sangat penting untuk proses penataan pegawai non-ASN ini. Bapak dan Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri PAN tadi, bahwa formasi P3K yang bisa dipakai adalah 1.006.153. Itu pada slide yang pada format yang paling atas. Kemudian yang memenuhi formasi itu akhirnya bisa diangkat penuh waktu sebanyak 677.638. Pada garis yang berwarna kuning. Sekarang sudah proses mengisi daftar riwayat hidup 672.363, sehingga terdapat sisa formasi yang belum dipakai saat ini adalah 328.515 formasi. Ini yang perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, sehingga dari 1.006.153 formasi, saat ini terisi 67,3%. Yang sudah mengisi daftar riwayat hidup 99,2%. Ini tahapan sampai dengan tahap 1. Ini Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, proses sampai dengan tahap 1 yang sekarang pengisian daftar riwayat hidup sudah selesai 99,2%. Nah, sekarang sedang berlangsung seleksi tahap 2 yang memperebutkan sisa formasi. Jadi tidak ada formasi baru. Sisa formasi tahap 1 yang belum terpakai ada 328.515. Dan dari formasi ini ada sisa pelamar yang berasal dari database PKN yang belum melamar di tahap 1. Ada 207.463. Ini yang berpotensi mengisi formasi PPK penuh waktu 328.515 ini. Nah, perlu kami laporkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu semuanya bahwa pelamar sampai tahap 2 ini 1.075.259. Nah, untuk tahap berikutnya nanti adalah
tes untuk meranking melalui computer assisted test. Nah, saat ini kami sedang menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan. Demikian Bapak-Bapak pimpinan beserta seluruh anggota, laporan kami. Mohon dukungan untuk pelaksanaan program PKN di 2025 serta untuk penataan pegawai non-ASN di tahun ini. Terima kasih. Penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Taufan Pawi juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K, Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah 5 hal ya, atau 5 poin yang telah disepakati atau dihasilkan pada saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dan juga Kementerian Pan-RB dan BKN gitu ya. Yang kemarin pada video saya yang membahas berkaitan dengan pengangkatan CPNS dan pengangkatan P3K formasi tahun 2024 ternyata rame gitu ya. Banyak yang kecewa karena menganggap bahwa pengangkatan CPNS akan diundur pada bulan Oktober 2025 dan pengangkatan P3K juga akan diundur sampai dengan Maret 2026. Tetapi ada juga yang komen tidak setuju gitu ya, bahwa bukan diundur tetapi memang seperti itu gitu ya, memang sudah disesuaikan jadwalnya seperti itu. Begitu juga dengan tanggapan dari Menteri Pan-RB gitu ya. Jadi menurut Menteri Pan-RB tidak ada penundaan atau pengunduran pengangkatan CPNS dan P3K, tetapi jadwalnya disesuaikan gitu ya. Jadi saya sendiri belum bisa menyimpulkan gitu ya, takut ada yang salah. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu lebih detail berkaitan dengan hasil dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dan juga Kementerian Pan-RB dan BKN, teman-teman bisa lihat sendiri videonya secara full ya di YouTube TVR Parlemen. Nanti link video tersebut akan saya taruh di deskripsi video ini. Tetapi yang jelas inilah 5 hasil dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada atau antara Komisi 2 dan Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Kita coba bacakan ya. 1. Dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional sesuai Astacita, Komisi 2 meminta Kementerian Pan-RB melakukan penyelarasan formasi, jabatan dan penempatan dalam seleksi CPNS dan P3K berdasarkan kompetensi dan talenta terbaik bangsa dengan memprioritaskan fresh graduate untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. 2. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB memastikan proses seleksi CPNS dan P3K yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini masih normatif gitulah ya. Kemudian 3.
Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025 sampai 2030 yang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. 4. Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan P3K untuk formasi 2024, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan P3K di bulan Maret tahun 2026. Jadi ini ya, poin nomor 4 ini yang rame gitu ya. Ada yang komen juga katanya percepatan, tetapi kenapa Oktober 2025 dan Maret 2026? Berarti kan sangat lama gitu ya. Setahu saya saat ini untuk CPNS sendiri prosesnya masih usul penetapan NIP gitu ya, sampai dengan 23 Maret 2025. Jadi menurut saya jika memang sesuai dengan jadwal tersebut, seharusnya ya April kalau nggak Mei SK CPNS sudah bisa diberikan kepada CPNS gitu ya. Artinya CPNS sudah resmi diangkat di bulan April kalau nggak Mei. Tetapi kalau sampai Oktober 2025 berarti kan molor gitu ya. Walaupun saya sendiri kurang tahu apakah ini apa ya menjadi kesepakatan jadwal maksimal, artinya tidak semua instansi memberikan atau mengangkat CPNS di bulan Oktober, hanya maksimal saja di bulan Oktober, atau memang nantinya instansi akan mengangkat CPNS di bulan Oktober semuanya, saya sendiri kurang tahu gitu ya. Dan yang terakhir nomor 5, penataan tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pelaksanaannya. Jadi itulah ya 5 poin yang dihasilkan pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Harapannya yang menjadi polemik ini ya, Oktober dan Maret 2026 ini hanya waktu maksimal. Semoga instansi tidak berpedoman pada waktu ini, artinya masing-masing instansi bisa mengangkat CPNS dan P3K dengan lebih cepat. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.